Luar biasa ya, terima kasih. Melalui firman minggu kemarin kita telah belajar manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Kemudian sebagai makhluk yang memiliki misi Tuhan. Kemudian kita adalah objek kesenangan Allah. Ketika Allah menciptakan diri kita, Tuhan merasa begitu senang. Kemudian Tuhan menyatakan sorbannya sungguh amat baik. Apalagi ketika umat-umat yang telah diciptakan oleh Allah berkumpul datang ke rumah Tuhan mau beribadah kepada Tuhan. Ketika pasti Tuhan melihat kepada kita masing-masing, dia merasa begitu senang dan bahagia. Jadi baik lupa diri kita maupun saudara-saudara yang duduki kiri kanan depan belakang, ini bukan orang-orang biasa. Mari kita memberkati saudara-saudara kita sambil memberi salam sekali lagi. Engkau adalah kesayangan Allah, Engkau adalah kesayangan Allah. Engkau adalah kesayangan Allah. Engkau adalah kesayangan Allah. Semoga kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan ukuran-ukuran yang dipakai oleh orang-orang dunia. Walaupun kita katakanlah tidak kaya, tidak tampan, tidak cantik, tapi kita selalu menemukan lupa diri kita di hadapan Tuhan. Karena Allah menciptakan diri kita sebagai makhluk yang paling indah, cakep. Setiap saat ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan melihat begitu senang dan bahagia untuk melihat diri kita. Jadi semoga kita selalu menempatkan diri kita yang seperti itu, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang senang dan bahagia, dan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Jadi firman hari ini pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3, teksnya pendek, tapi mohon maaf potongnya panjang ya. Jadi sudah di 2 minggu, tapi coba dipadatin 1 minggu sehingga agak panjang, sehingga jangan tidur, tapi mari kita berkonsentrasi supaya kita merenungkan sama-sama kenapa Allah memberikan hari ke-7 kepada kita, kenapa Tuhan mau memberikan istirahat yang baik kepada kita semua. Oke, judul basic kami pada pagi hari adalah arti hari Sabat yang sesungguhnya, ayat adalah ayat 2. Kita baca sama-sama ayat 2. Ketika, oke, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menciptakan diri kami sesuai dengan gambar dan rupa Engkau, kemudian memberikan misi yang begitu berharga, dan kami dijadikan sebagai objek kesayangan Anda, kesayangan Tuhan. Biarlah kami selalu menempatkan diri kami di hadapan Tuhan seperti manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan. Pada hari Sabat yang indah ini, kami kembali berkumpul di hadirat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami tahu ketika Tuhan melihat rupa diri kami masing-masing, hati Tuhan begitu senang dan bahagia untuk melihat diri kami. Biarlah kami dapat berfokus pada ibadah hari ini, agar kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami mendapat kelegaan istirahat yang ingin Tuhan berikan kepada kami, sehingga segala kecapean kami dan segala sakit penyakit kami semuanya dapat disembuhkan melalui ibadah pagi hari ini, agar kami dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan kekuatan dan semangat sambil memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dewasa ini kita seringkali melihat semua orang-orang di zaman sekarang sibuk. Baik seorang mahasiswa, seorang yang bekerja, seorang pebisnis, ibu rumah tangga, bahkan orang yang sudah pensiun pun, pokoknya semua orang kelihatan begitu sibuk. Seolah-olah
mereka terlahir sampai hari kematian, dia tujuan hidupnya untuk sibuk terus. Saya juga, mungkin Anda juga termasuk sama, jadi tidak terkecuali ketika kita melihat kehidupan kita sehari-hari dari pagi-pagi sampai malam sibuk terus. Zaman ini aku disebut sebagai zaman yang super sibuk, zaman yang penuh dengan stres karena sibuk. Barangkali tidak pernah ada zaman yang lebih sibuk daripada zaman sekarang. Kita perlu bertanya, mengapa kita begitu sibuk, capek, kemudian menderita stres, dan hidup kita yang begitu berharga, seperti selalu dikejar-kejar waktu, kemudian berbagai kesibukan. Padahal hidup yang kita miliki ini begitu berharga, sebab apa yang telah berlalu tidak akan datang lagi, kemudian hanya ada satu saja. Oleh karena itu, bagi orang yang modern, yang paling dibutuhkan itu adalah istirahat dan kelegaan. Ya betul, pemulihan istirahat dan kelegaan yang benar. Dalam konteks hari ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, apa itu arti istirahat yang benar dan bagaimana kita dapat beristirahat. Semua melalui firman pada pagi hari ini, kita dapat belajar apa arti sesungguhnya istirahat Alkitabiah. Semua melalui firman hari ini, kita sama-sama dapat belajar arti kerohanian istirahat yang hendak Tuhan berikan kepada diri kita, supaya kita dapat menikmati istirahat yang benar di tengah-tengah dunia dan zaman yang penuh dengan kesibukan, agar kita dapat menerima berkat yang hendak Tuhan berikan kepada kita semua, sambil menjalani kehidupan yang menang, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang pertama, Allah beristirahat pada hari ke-7. Baik ayat 1 dan 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Allah telah menyelesaikan karya pencipta langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari, seperti selama 2 minggu kemarin kita telah belajar. Baik kita lihat ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan segala karya penciptaan. Karena sudah selesai segala pekerjaan penciptaan itu, maka Allah berhenti beristirahat dari segala pekerjaannya. He rested from all his work. Jadi dia sudah lepas tangan dari segala upaya untuk karya penciptaan, kemudian dia betul-betul beristirahat. Karya penciptaan Allah telah diselesaikan secara sempurna, maka Allah lepas tangan dari karya penciptaan itu, kemudian Allah beristirahat. Kalau begitu saudara, mari kita pikirkan sama-sama, mengapa Allah berhenti, Allah beristirahat? Apakah karena Allah begitu capek seperti diri kita, karena segala kekuatannya telah ditumpahkan, kemudian diperas untuk melakukan segala karya penciptaan dan begitu banyak? Tidak. Apakah Allah yang Maha Kuasa menjadi capek seperti diri kita, sehingga Allah kita juga perlu berhenti beristirahat? Tidak. Jika tidak, mengapa Allah beristirahat? Jawabannya, karena Allah telah menyelesaikan karya penciptaan itu secara sempurna, tidak ada kekurangan sedikitpun. Karena langit dan bumi, segala isinya telah diciptakan sesuai dengan rancangan Allah, lalu tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan lagi. Maka Allah pada hari ke-7, Allah berhenti, Allah beristirahat. Katakanlah seorang arsitek telah membuat suatu rancangan yang indah. Tidak mudah membangun gedung atau rumah persis sesuai dengan rancangan tersebut. Sebab akibatnya, walaupun karya pembangunan itu telah selesai, bahkan sudah diperiksa, kemudian sudah lulus dari ujian pembangunan, tapi seringkali tetap ada cacat-cacat sehingga perlu melakukan pekerjaan perbaikan. Tetapi Allah telah menyelesaikan segala karya penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, karena semua itu selesai sesuai dengan rancangannya.
Oleh karena itu, tidak ada pekerjaan lagi, maka Allah berhenti, Allah beristirahat. Kalau begitu, sambil beristirahat, kira-kira apa yang telah dilakukan oleh Tuhan? Apakah Allah berdiam saja, kemudian sepanjang hari-hari ke-7 tiduran-tiduran sampai sepanjang hari tanpa melakukan apa-apa? Tidak. Menurut kitab Mazmur pasal 121 ayat 4, Allah kita disebut dengan firman-Nya berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya Allah kita tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel kita. Saudara-saudara, coba bayangkan bahwa diri kita adalah seorang pemahat yang hebat. Kemudian kita telah berupaya keras untuk membuat suatu hasil karya dengan menggunakan segala kekuatan kita selama 6 tahun. Dan pada akhirnya karya itu telah selesai sesuai dengan rancangan kita. Setelah karya itu telah selesai, kira-kira apa yang hendak Anda lakukan? Apakah karena selama ini begitu menderita, mengalami begitu banyak stres, penderitaan, maka karena pekerjaan sudah selesai, kita hanya mau tidur-tiduran sepanjang hari alasan capek? Tidak. Bukankah kita mau menikmati hasil karya Anda yang telah kita buat selama upaya yang terus selama 6 tahun? Kemudian bukankah kita menjadi bahagia sambil melihat begitu banyak orang menjadi terharu sambil melihat hasil karya kita? Kira-kira apa tujuan utama untuk membuat hasil karya tersebut? Pasti membuat hasil karya itu tidak dapat menjadi tujuan utama. Bukan bekerja dengan mengeluarkan keringat itu menjadi tujuan utama kita. Tapi setelah karya pembuatan itu berhasil dan selesai, setelah itu menikmati sukacita, merasakan kebanggaan, kemudian merasa bangga, bahagia, puas, itulah yang menjadi penting. Kalau itu, apakah yang dilakukan oleh Allah sambil beristirahat pada hari ke-7 ketika Allah menyelesaikan segala karya penciptaannya? Pasti Allah mengamati segala hasil-hasil ciptaannya, baik langit dan bumi segala isinya dengan rasa puas dan bangga dan bahagia. Melihat ketuhanan yang ternampak dari hasil penciptaan, pasti hati Allah begitu senang dan bahagia. Lebih-lebih melihat manusia yang telah diciptakan menurut gambar dan rupanya, sudah membentuk keluarga, kemudian hidup bahagia di Taman Eden, hati Allah begitu senang dan bahagia. Itulah dilakukan oleh Allah pada hari ke-7. Oleh karena itu, bagi Allah, hari ke-7 adalah hari yang paling bergembira dan berbahagia. Hari ke-7 adalah hari yang paling berarti, berharga bagi Allah, bukan? Tapi bagaimana pikiran orang-orang termasuk diri kita? Ketika kita membaca peristiwa penciptaan Allah, kita menaruh perhatian sesama karya penciptaan yang telah dilakukan oleh Allah selama 6 hari. Kita menaruh perhatian bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Apa yang telah diciptakan oleh Allah pada hari pertama, hari kedua, apa yang diciptakan, hari ketiga bagaimana, kemudian bagaimana proses penciptaan Tuhan. Hal-hal itulah yang selalu kita perhatikan. Kemudian kita kurang menaruh perhatian bahwa pada hari ke-7 Allah beristirahat. Ketika membaca kitab Kejadian pasal 2 ayat 1-30, kita hanya melewati begitu saja dengan mengatakan, ternyata Allah juga beristirahat. Saya juga sama, waktu menggali kitab Kejadian pada tahun 2001, bagian ini dianggap tidak penting, lalu langsung loncat atau skip saja, hanya 2 kalimat selesai. Allah hari ke-7 beristirahat, kemudian langsung ayat 4. Jadi namun ketika saya sering membaca dan meneliti 5 kitab Musa, pikiran saya berubah. Sebab Allah begitu mementingkan hari ke-7, bagi Allah daripada pekerjaan penciptaan itu selama 6 hari, pada hari ke-7 Allah beristirahat, dianggap jauh lebih penting, berarti dan berharga. Itulah yang dapat saya sadari. Sebab dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan,
salah satu tema yang sangat penting yang mengalir dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan itu adalah soal memutuskan hari Sabat. Segala cerita catatan di dalam kitab buku 5 hukum Musa selalu mengutamakan hari Sabat. Kemudian Allah mengendaki dan menyuruh bangsa Israel untuk menepati hari Sabat secara absolut. Sampai orang-orang yang melanggar hari Sabat itu disuruh dibunuh dengan melempari batu karena mereka tidak mengindahkan Tuhan. Setelah Allah membuat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, latihan pertama yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel juga itu adalah memungut manna, kemudian menepati hari Sabat. Latihan ini diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Semua acara-acara penyembahan, kemudian pengorbanan yang dilakukan diatur di dalam kitab Imamat juga, selalu mengutamakan hari Sabat. Lagi pula, segala transaksi gaya hidup di bangsa Israel juga selalu fokusnya mengutamakan hari Sabat, dan mereka dituntut oleh Allah untuk menepati hari Sabat secara absolut. Yang pertama sekali, ketika Allah memberi 10 perintah, Allah memberikan juga perintah keempat supaya mereka menepati hari Sabat secara tepat, secara absolut. Selama 6 hari, mereka disuruh bekerja keras. Kemudian pada hari ke-7, mereka diperintahkan oleh Allah supaya mereka jangan bekerja. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayat 10 berbunyi sebagai berikut. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Saudara-saudara, apa alasan sampai Allah memberi perintah ini kepada semua orang Israel secara absolut? Kitab Keluaran pasal 20 ayat 11 berbunyi sebagai berikut. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan memutuskannya. Jika melihat firman ini, Allah beristirahat pada hari ke-7 setelah Allah menyelesaikan karya penciptaannya secara sempurna. Tujuan utama untuk menyuruh bangsa Israel beristirahat bukan supaya Allah istirahat, tapi karena Allah ingin memberi istirahat kepada umat manusia. Bukan Allah membutuhkan istirahat, tapi Allah tahu segala kelemahan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah perlu istirahat, sehingga Allah memberi perintah itu secara absolut supaya dengan keadaan apapun biar mereka jangan melakukan pekerjaan untuk diri sendiri, tapi mereka beristirahat pada hari ke-7 di dalam Tuhan. Bagaimana Allah menyuruh manusia untuk menepati hari Sabat? Yang pertama, mereka harus bekerja selama 6 hari dengan kerja keras. Seperti Allah bekerja untuk menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari, kita pun harus bekerja keras untuk melaksanakan apa yang telah dirancang, apa yang perlu kita lakukan. Ketika kita bekerja keras selama 6 hari, barulah kita dapat sadar betapa berharganya adanya hari Sabat itu. Tapi andai kata, jika kita hanya malas-malas atau tidak bekerja keras dengan sungguh-sungguh selama 6 hari, kita tidak menyadari hari Sabat itu penting dan berharga. Kita tidak mengetahui betapa pentingnya hari Sabat itu. Tidak dapat menyadari juga kasih Allah yang telah memberi hari Sabat bagi kita semua. Allah bukan hanya menyuruh orang Israel saja, tapi anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, hamba-hambanya pun semuanya disuruh beristirahat. Walaupun statusnya seorang hamba, orang itu tidak boleh dipaksa kerja karena dia seorang hamba pada hari ke-7. Bahkan
hewan-hewan juga yang tidak dapat berbicara pun, mereka juga disuruh oleh Allah dibuat istirahat. Menurut kitab Keluaran pasal 23 ayat 12, 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budak perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Biasanya ketika sang tuan bisa beristirahat, baik anak-anak laki-laki perempuan, hamba-hambanya, lembu sapi pun, keledai pun dapat beristirahat. Allah tahu tentang kelemahan manusia yang terbuat dari tubuh tangan, sampai mereka sangat membutuhkan istirahat, sehingga Allah merasa kasihan terhadap manusia, sehingga Allah memberikan hari Sabat itu sebagai hadiah supaya manusia betul-betul beristirahat di dalam Tuhan. Pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi menganggap hari Sabat itu adalah hari di mana mereka tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka untuk menjelaskan konsep hari Sabat itu secara benar. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Kemudian Yesus berkata lagi, maka yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Dengan pertanyaan itu, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang baik, kemudian menyelamatkan nyawa orang secara positif pada hari Sabat, daripada kita diam tidak melakukan pekerjaan apapun. Hal bahwa berhenti bekerja untuk mencari makan dan minum pada hari Sabat itu sesuatu yang sangat wajar. Tapi sikap seperti ini adalah sikap yang sangat pasif untuk menepati hari Sabat. Pada hari Sabat, kita harus menaruh perhatian secara positif, kemudian melaksanakan kasih Allah. Dengan demikian, hal bahwa pada hari Sabat itu hanya tidur-tiduran, istirahat, menikmati, menonton TV, bukanlah suatu sikap yang benar untuk memutuskan hari Sabat. Harus mengadakan persekutuan kudus dengan sesama jemaat Tuhan. Harus menaruh perhatian kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang sedang menderita, orang-orang yang tidak berdaya, karena mereka membutuhkan kasih Allah. Di dalam Tuhan, kita harus menikmati istirahat. Walaupun secara jasmani kita beristirahat dan menghilangkan stres, kegiatan untuk menghilangkan kecapean jasmani atau hanya nonton TV istirahat itu belum tentu nanti membawa istirahat yang benar di hati kita. Kita sebagai manusia mendapat istirahat yang benar ketika kita saling mengasihi, saling menaruh perhatiannya. Hari Sabat adalah hari di mana kita mengakui diri kita sebagai makhluk yang betul-betul lemah, yang terbuat dari tubuh tangan, sehingga kita perlu istirahat. Kita juga saling mengasihani manusia-manusia yang terbuat dari tubuh tanah, sehingga kita saling menaruh perhatian, saling menolong. Kemudian hari Sabat adalah hari di mana kita mengakui atau membuat pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Jadi selama 6 hari Tuhan disuruh kita bekerja. Hari ke-7 kita istirahat. Walaupun begitu kita tidak akan mati kelaparan, tetapi karena dengan iman kita menepati hari Sabat, karena Tuhan akan bertanggung jawab atas kebutuhan kita. Hari Sabat adalah kita mengakui bahwa hidup kita terletak kepada kehendak Tuhan, rencana Tuhan, tangan Tuhan. Kemudian menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, Allah memberkati hari ke-7. Mari kita lihat ayat 3a. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Allah memberkati hari ke-7. Allah memberkati hari ke-7. Artinya apa? Kira-kira siapakah diberkati oleh Allah? Jawabannya adalah semua umat yang berpartisipasi pada istirahat Allah dengan menepati hari Sabat. Kalau itu apa berkat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menepati hari Sabat? Minimal di dalam 1 minggu selama 7 hari, 1 hari seminggu kita dapat beristirahat.
Hal bahwa kita dapat beristirahat 1 hari dalam seminggu secara bertahap, ini sungguh berkat yang luar biasa. Mungkin kalau kita disuruh 1 bulan tanpa hari Minggu, kalau 1 bulan suruh masuk kantor, 1 bulan bekerja tanpa 1 hari pun beristirahat, baru mungkin kita bisa sadar yang seminggu, kemudian 6 hari bekerja, 1 hari kita lepas dari tanggung jawab kita beristirahat, betapa besarnya berkat itu. Di zaman kuno, orang-orang yang tidak dapat terbebas dari pekerjaan fisik karena sebagai seorang hamba atau budak atau karena kemiskinan, tidak boleh istirahat karena setiap hari bekerja. Kemudian dari hasil pekerjaan hari itu baru bisa makan, minum, bagaimana mereka bisa istirahat. Mereka harus bekerja keras setiap hari karena mereka dapat hidup dengan mencari nafkah dari hasil pekerjaan hari-hari itu. Lebih-lebih, para hamba terus disuruh oleh Tuhannya untuk bekerja tanpa 1 hari pun beristirahat. Tapi Allah menyuruh bukan hanya kepada orang Israel saja, tapi semua hamba-hambanya. Bahkan binatang hewan pun disuruh beristirahat pada hari Sabat, karena Allah tahu segala kelemahan bagi manusia. Dewasa ini pun ada banyak orang yang kasihan, memiliki suatu profesi tertentu sehingga tidak dapat beristirahat 1 hari pun dalam seminggu. Misalnya orang-orang yang berdagang, kemudian hasil yang untung paling banyak diperoleh itu pada hari Sabtu, hari Minggu, sehingga mereka tidak punya iman, sehingga hari Minggu mereka tetap bekerja. Orang-orang yang bekerja di restoran pun, karena tamu-tamunya paling ramai, akhir pekan, Sabtu dan Minggu, mereka tidak bisa beristirahat. Sehingga orang-orang yang bekerja di sana juga seringkali disuruh masuk hari Sabtu, hari Minggu tanpa istirahat. Mereka justru lebih sibuk pada akhir pekan karena pada saat itulah menguntungkan, membawa untung yang paling banyak. Walaupun tubuhnya sakit, walaupun keadaannya begitu, mereka tidak dapat beristirahat. Bagi mereka, hal bahwa dalam seminggu 1 hari dapat beristirahat itu berkat yang sungguh luar biasa. Menurut kitab Keluaran, ketika bangsa Israel menjalani hidup di padang gurun, Allah menurunkan manna dari langit seperti hujan. Tapi Tuhan Allah menyuruh mereka untuk bangun pagi-pagi untuk memungut manna setiap hari. Sebab jika matahari terbit, manna itu menjadi hilang. Oleh karena itu, bangsa Israel terpaksa harus bangun pagi-pagi untuk memungut mananya. Oleh karena itu, bangsa Israel menjadi bangsa yang paling rajin di antara bangsa-bangsa lain. Tapi Tuhan Allah menyuruh mereka, jangan memungut terlalu banyak, tapi makan yang dibutuhkan pada harinya itu saja. Tapi sebagian orang Israel menjadi rakus, lalu meninggalkan mana dikumpulkan banyak, kemudian karena ada sisa, itu ditinggalkan sampai hari berikutnya. Tapi ketika pada hari berikutnya, mereka ketika bangun, mana yang kemarin dipungut sudah busuk, keluar cacing, kemudian berupa busuk. Tapi pada hari Sabat, Allah menyuruh mereka jangan keluar untuk memungut mana. Kalau itu, seharusnya mereka menjadi puasa pada hari Sabat karena mereka tidak bisa memungut mana. Tapi pada hari ke-6, Allah menyuruh mereka untuk memungut 2 kali lipat pada hari ke-6, supaya walaupun nanti pada hari ke-7 mereka tidak lapar. Dan berbeda dengan hari lain, pada hari Sabat, mana yang ditinggalkan dari hari ke-6 tidak busuk. Hal itu terjadi karena Allah memberkati hari ke-7-nya. Walaupun hari ke-7 mereka tidak bekerja, Allah sendirilah menghidupi mereka, sehingga mana yang tadinya seharusnya busuk, tetapi tidak busuk, seharusnya hilang, tidak hilang. Itulah yang hendak Allah ajarkan dan melatih kepada bangsa Israel selama 40 tahun lamanya, supaya di dalam hati pikiran bangsa Israel, walaupun hari ke-7 mereka tidak bekerja, mereka tidak mati kelaparan, tapi Allah sendiri bertanggung jawab atas nyawa mereka.
Allah membuat mereka mempersiapkan makanan yang diperlukan untuk hari ke-7 dengan bekerja pada hari ke-6 2 kali lipat. Revolusi besar Prancis yang kita kenal adalah revolusi yang diadakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Setelah revolusi berakhir, para pemain utama dalam revolusi berkumpul. Kemudian mereka berdiskusi tentang jam kerja mereka. Mereka menarik kesimpulan bahwa hanya bekerja 6 hari, kemudian 1 hari beristirahat, itu adalah pemborosan tenaga kerja. Oleh karena itu, mereka membuat peraturan baru, yaitu 9 hari bekerja, kemudian hari ke-10 baru istirahat. Jadi dalam sebulan rata-rata 4 hari yang hari istirahat, tapi mereka mau dikurangi. Jadi selama 9 hari bekerja, kemudian hari ke-10 baru diberi tanggal istirahat. Dengan cara itu, mereka hendak memajukan industri negara Prancis yang tertinggal pada saat itu dibanding dengan negara-negara Eropa yang lain. Tapi ketika kebijakan baru diterapkan, mulai terjadi masalah. Di tubuh orang-orang terjadi banyak sakit penyakit, kemudian karena kecapean bertumpuk-tumpuk, banyak orang menjadi sakit, efisiensi kerja juga tidak begitu baik. Ketika kebijakan ini diterapkan, kemudian mengadakan evaluasi, dilihat dari data statistik, secara nasional mereka mengalami kerugian 40%-nya. Oleh karena itu, mereka kembali seperti semula, yaitu 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat. Sekarang hampir semua negara memilih sistem bekerja ini, 6 hari kerja, 1 hari beristirahat. Allah memang menciptakan manusia untuk bekerja selama 6 hari keras, kemudian 1 hari beristirahat di dalam Tuhan. Ketika kita mematuhi prinsip penciptaan yang telah dibuat oleh Allah, kita dapat menjaga kesehatan kita juga. Kita juga menjalani kehidupan yang berbahagia dan sehat karena akan diberkati oleh Tuhan. Bukan itu saja, pada hari Sabat manusia beristirahat sehingga manusia dapat mengembangkan budaya manusia juga. Sambil beristirahat, manusia bukan hanya refreshing saja, tapi mendapat ide-ide yang sangat kreatif, sehingga melalui selama beristirahat, manusia bisa menciptakan budaya manusia yang lebih maju. Ketika Allah menciptakan manusia, bukan manusia itu dibuat sebagai makhluk yang bekerja dan bekerja terus, tapi Allah memberi istirahat kepada manusia, supaya manusia sambil beristirahat, berpikir, kemudian menciptakan ide-ide yang lebih bagus, supaya menciptakan budaya yang semakin baik. Sambil beristirahat, menciptakan budaya, itulah berkat yang telah diberikan oleh Allah, karena ketika manusia beristirahat pada hari ke-7. Kalau itu, bagaimana Allah memberkati umat yang taat kepada peraturan hari Sabat itu? Kalau kita melihat kitab Bilangan, Allah menyuruh Harun untuk memberkati bangsa Israel yang menepati hari Sabat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengatapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Allah kita adalah Allah yang memberkati umat yang menepati hari Sabat secara kudus. Bangsa Israel menepati hari Sabat itu dengan sikap yang absolut, sikap yang secara mati-matian. Orang yang tidak menepati hari Sabat dibunuh dengan melempari batu. Dengan menepati hari Sabat, mereka dapat menepati, menjaga iman yang percaya kepada Allah, yaitu Sang Pencipta mereka. Ketika mereka melakukan hal itu, akhirnya Israel menjadi bangsa yang paling diberkati di antara segala bangsa. Kalau kita melihat orang-orang yang kaya, hampir 50%, kemudian peraih-peraih hadiah Nobel, 70% itu semuanya dari orang-orang Israel. Walaupun mereka bekerjanya 6 hari, hari Sabat mereka benar-benar menepati hari Sabat secara absolut,
saatnya mereka ketinggalan dari bangsa-bangsa yang lain. Tapi ketika mereka menepati hari Sabat secara absolut dengan mempertaruhkan nyawa mereka, Allah memberkati bangsa Israel yang kecil, tapi sampai sekarang bangsa Israel diberkati oleh Allah sebagai bangsa yang paling diberkati banyak, sehingga dalam skala bidang bangsa Israel menjadi nomor 1. Bukan bangsa, ada yang sampai mengatakan begini, bukan bangsa Israel menepati hari Sabat, tapi hari Sabat itulah yang menjaga bangsa Israel sampai mereka menjadi bangsa yang berkembang. Jika kita menepati hari Sabat, bukan hanya kepada bangsa Israel saja, kepada diri kita juga sama. Hari Sabat sendiri, kalau bisa menjaga kita, kemudian kita dapat menerima segala berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita juga, sehingga dalam keadaan apapun kita mengerti apa maksud Tuhan yang memberi hari ke-7 kepada diri kita. Mari kita beristirahat di dalam Tuhan, sehingga kita dapat mendapatkan kekuatan baru, lalu kita dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena ketika kita memutuskan hari Sabat secara absolut, jika kita melakukan perhitungan dari segi manusiawi, seolah-olah kita dirugikan, kita mungkin dikalahkan oleh orang-orang lain. Bagi orang-orang yang melakukan persiapan katakanlah ujian, jika hari Sabat tidak belajar, padahal teman-teman yang lain semua belajar pada hari Sabat, seolah-olah kita nanti kasihnya kurang baik, kita dikalahkan oleh teman-teman, seolah-olah kita akan rugi. Orang yang tidak membuka usaha pada hari Sabat seperti akan kalah oleh lawan bisnis yang tetap buka pada hari Minggu. Oleh karena itu, walaupun pada hari Minggu tidak ikut pada ibadah untuk belajar, untuk berusaha dengan alasan itu, karena tidak mau dikalahkan oleh pesaingnya. Tapi kenyataan yang terjadi tidak seperti itu. Jika kita menepati dan memuluskan hari Sabat, Allah melihat iman kita. Allah melihat upaya kita untuk menepati hari Sabat, untuk mengutamakan persekutuan dengan Tuhan. Allah sendiri bertanggung jawab. Allah memberkati kita, sehingga bukan kita kalah, tapi kita menang karena berkat Tuhan, bukan karena kepintaran kita, bukan karena upaya kita. Semoga iman ini diberikan kepada hati kita masing-masing, supaya kita dapat menerima berkat yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, Allah memutuskan hari ke-7. Mari kita lihat ayat 3b. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan memutuskannya. Allah memutuskan hari ke-7 itu. Di dalam Alkitab kata memutuskan atau kudus itu artinya memisahkan. Jadi Allah memisahkan hari ke-7 itu dengan hari-hari lain. Oleh karena itu, Allah menyebut hari Sabat itu, kalau kita baca Alkitab, Tuhan seringkali menyebut hari Sabat itu hari Sabatku, hari Sabat Tuhan. Kalau harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Allah menempatkan hari ke-7 itu sebagai hari Sabatnya dengan memisahkan dari hari-hari biasa. Oleh karena itu, Allah menyuruh kita untuk memutuskan hari Sabatku dan tempat kudusku. Kita memutuskan hari Sabat sama dengan kita berpartisipasi dalam istirahat Allah. Oleh karena itu, hari Sabat disebut sebagai sebenarnya holiday. Arti holiday adalah hari kudus. Namun dewasa ini, holiday disamakan dengan tanggal merah. Tetapi arti yang sesungguhnya adalah hari kudus, hari Tuhan. Alasan mengapa Allah menyuruh kita untuk menepati hari Sabat, supaya kita dapat memutuskan diri kita juga pada hari Sabat. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang memutuskan mereka. Kita di Yeskiel pasal 20 ayat 12. Dengan menepati hari Sabat, kita dapat mengetahui Allah kita adalah Allah yang sedang memutuskan diri kita. Walaupun kita berusaha keras untuk kudus, kita tidak dapat menjadi kudus. Walaupun kita membuat keputusan iman, mulai sekarang aku hidup sebagai orang kudus, namun keputusan kita itu tidak bisa bertahan 3 hari lebih. Kalau itu bagaimana kita dapat menjadi kudus? Jawabannya, ketika kita menepati hari Sabat,
Kayak seperti ketika bangsa Israel menerima latihan Tuhan, memungut manna pada pagi-pagi bangun, kemudian menepati hari Sabat selama 40 tahun. Akhirnya bangsa Israel menjadi umat Tuhan yang selalu menjaga menepati hari Sabat. Tuhan juga akan menepati, kalau kita menepati hari Sabat, Tuhan juga akan memutuskan diri kita. Tuhan sendirilah akan memutuskan diri kita, sehingga kita menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Apabila kita memutuskan hari Sabat secara kudus, Allah membuat kita kudus dengan kuasanya sendiri. Oleh karena itu, Allah menyuruh kita untuk menepati hari Sabat secara absolut. Arti kudus adalah memisahkan sesuatu untuk Allah dan untuk karyanya. Katakanlah seorang pembuat hebat membuat banyak yang keramik. Kemudian di antara begitu banyak keramik, sebagian dipisahkan supaya keramik itu hanya dipakai untuk Allah dan karyanya. Waktu acara persembahan Tuhan di Bait Allah. Dengan maksud memisahkan seperti itu, Allah memindahkan mangkuk yang keramik itu dengan minyaknya. Kalau hal itu sudah dilakukan, keramik itu akan menjadi keramik yang kudus. Jadi tidak bisa dipakai untuk tujuan yang lain. Hanya untuk Tuhan dan juga hanya untuk di bait suci saja. Dalam arti memisahkan, diminyaki, kalau begitu, Allah itu hanya dapat dipakai untuk Tuhan dan hanya untuk karya Tuhan saja. Apa yang dikuduskan oleh Allah tidak dapat dipakai untuk tujuan-tujuan yang lain. Jika dipakai dengan tujuan yang lain atau secara sembarangan dipakai, siapapun orang itu, dia akan mendapat hukuman Tuhan. Contohnya, Raja Belshazzar yang diceritakan dalam kitab Daniel. Dia adalah seorang raja yang sangat sombong. Bapaknya yaitu Raja Nebukadnezar berhasil membinasakan Yerusalem. Kemudian segala alat rumah Tuhan dari bait suci itu dibawa ke Babel. Dan Raja Belshazzar itu mengadakan pesta besar-besaran. Kemudian dia minum minuman keras dengan menggunakan cawan emas, cawan perak. Kemudian dia tidur. Tapi pada malam itu, jari tangan Allah muncul. Kemudian dijatuhi hukuman mati kepada Raja Belshazzar. Kemudian dia juga memang tewas. Hari Sabat adalah hari Sabat Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memutuskan diri kita di hadapan Tuhan pada hari tersebut. Ketika kita memutuskan hari Sabat, ada hal-hal yang perlu kita teruskan. Yang pertama, kita harus memutuskan